Awal tahun biasanya jadi momen yang pas buat menikmati si raja buah. Apalagi kalau bukan durian. Makanya, mumpung di Desa Bareng, aku mau cari buah durian dulu. Durian dari sini memang nggak sebesar durian lain. Tapi kalau soal rasa, nggak kalah yo rek. Manis legit. Iya. Ukuran daging buahnya juga cukup tebel. Kalau durian udah mulai tua nih, ini tuh ditali seperti yang ada di atas sini. Nah, ketika dia udah masak, dia akan jatuh dan menggelantung seperti ini. Tujuannya biar duriannya nggak jatuh dan rusak, tetap bagus dan kualitasnya super. Ini tak turunin mas ya? Soalnya durian yang enak, yuk yang masak pohon dengan sendirinya. Tapi kalau dibiarkan jatuh dari pohon, bikin pecah dan rusak nanti. Tapi dengan diikat tali rafia begini, biarpun masak pohon, tetap aman ya rek. Durian dimakan langsung sudah biasa. Tapi kalau durian jadi dumblek, ini baru luar biasa. Sekarang aku lagi pecah durian yang nantinya durian ini akan jadi bahan campuran oleh-oleh khas Nganjuk yaitu dublek. Bu, ini udah belum bu? Dublek adalah jajanan tradisional khas Nganjuk yang menggunakan tepung beras atau ketan, gula Jawa, dan santan sebagai bahan utamanya. Biasanya juga dibungkus dengan pelepah jambe kering seperti ini. Sebelum dipakai, harus direndam dengan air biar lebih lentur. Untuk membuat dumblek durian ini, selain daging durian yang sudah dipisahkan dari kulit dan bijinya, kita juga perlu santan dari parutan kelapa dan gula Jawa. Gula Jawanya diiris tipis dulu yo rek, biar lebih mudah larut dalam air santannya. Sip. Rebus santan dan gula merah sampai benar-benar matang dan tercampur rata. Biasanya dublek itu cukup dengan rebusan santan seperti ini saja. Tapi kali ini kita sedikit berbeda, kita tambah dengan daging duriannya. Tambahan durian ini selain menambah varian rasa, juga bisa menambah aromanya. Gini aja udah enak ya rek. Padahal baru air santannya saja. Belum ditambah dengan bahan adonan lainnya, campuran tepung beras dan ketan. Setelah itu, tambahkan rebusan gula, santan, dan durian yang sudah agak dingin. Jangan terlalu panas dan terlalu dingin yo. Kalau terlalu dingin, tepungnya akan menggumpal. Nah, kalau terlalu panas, ya susah aduknya. Sip, kalau semua adonan siap, langsung kita masukkan ke dalam bungkus yang sudah disiapkan. Nah, keunikannya dumblek ini berada di wadahnya. Wadah ini terbuat dari pelepah jambe atau upih. Nah, Bu, habis ini direbus ya? Oh, bukan direbus mas, dikukus. Oh, dikukus. Ya, Nah, dikukus. Semua dong, dikukus kira-kira 30 menit, nanti matang, bisa kita potong. Udah potong. Ini udah selesai, Bu ya? Udah. Harus dikukus yo. Kalau direbus, bisa-bisa adonannya kecampur sama air. Kukus minimal sampai setengah jam, sampai adonan dumbleknya benar-benar matang dan padat. Nah, ini juga nih alasan kenapa bungkus dari pelepah jambenya harus direndam lebih dulu, biar lebih cepat menyebarkan hawa panas saat dikukus seperti ini. Jadi lebih cepat matang ya rek. Siapa yang mau cobain dumblek durian dari Desa Bareng ini? Aku sih jelas mau, gak sabar aku. Untuk rasa dumbleknya manis, terus aroma duriannya nggak hilang, dan pastinya enak ya Bu ya, lembut. Dumblek yang dibungkus dengan pelepah jambe seperti ini tahan cukup lama loh, bisa sampai 1 minggu tanpa bahan pengawet. Selain karena rasanya yang dominan manis sebagai pengawet alami,
bungkus dari pelepah jambe ini mampu menyerap air. Makanya bisa tahan lebih lama. Masih di Desa Bareng iki, Rek. Kebetulan hari ini adalah hari spesial bagi salah satu sahabatku. Dia mau jadi manten. Tapi ada yang khas loh, kalau calon mempelai pria dari Desa Bareng mendapatkan calon istri dari luar desa. Mereka harus melakukan tradisi ucul manten. Warga Desa Bareng masih mempertahankan tradisi ucul manten. Nah, tradisi ini dirasakan ketika warga Desa Bareng ketika mendapatkan calon istri dari luar Desa Bareng. Nah, dilakukannya di perbatasan Desa Bareng. Kebetulan perbatasan Desa Bareng dengan desa sebelumnya berada di aliran sungai yang sangat besar ini. Makanya, tradisi ucul manten kali ini dilakukan di atas jembatannya. Karena masih pandemi, jadi rombongan yang mengantar cukup keluarga inti yo. Kalau biasanya sih jelas ramai banget. Saat tradisi ucul manten begini, ada tumpeng lengkap yang harus dibawa. Tumpeng lengkap berarti lengkap dengan sayur urapan, ayam ungkep, dan beberapa jajanan, termasuk tumblek tadi. Semuanya didoakan dulu oleh tetua adat, memohon agar diberikan kelancaran dalam pernikahan dan rumah tangganya kelak. Setelah doa bersama, nasi tumpeng dan ingkungnya dibagi-bagikan ke warga yang datang. Dibagi rata yo, Rek. Harus lengkap semua tuh isinya. Sekarang acara inti dari tradisi ucul manten. Sesuai namanya, ucul manten atau melepas pengantin. Disimbolkan dengan melepas ayam hidup di perbatasan desa. Makanya, selain tumpeng lengkap, ada ayam hidup juga yang dibawa. Nah, tradisi ucul manten ini diakhiri dengan pelepasan ayam hidup. Nah, ayam hidup ini direbutkan oleh warga di sekitar perbatasan desa tersebut. Ayam hidup ini akan diperebutkan oleh warga. Nantinya, siapa yang dapat boleh memeliharanya yo. Harapannya, seperti sang ayam, sang mempelai pria juga bisa hidup bahagia di tempat barunya. Belum sah ke Jawa Timur kalau belum nyobain sambal tumpang ya, Rek. Apalagi kalau di Nganjuk. Nah, sekarang aku mau bikin sambal tumpang yang spesial dari Desa Bareng. Kali ini kita lagi membuat sambal tumpang, yaitu ciri khasnya kita menggunakan tempe setengah busuk atau tempe yang sudah didiamkan beberapa hari sehingga menimbulkan rasa atau aroma-aroma khas. Sambal tumpang adalah masakan berkuah kental yang menggunakan tempe bosok sebagai bahan utamanya. Di daerah lain, semua bahan langsung ditumis. Tapi kalau di sini, tempe-tempenya harus direbus dulu. Soalnya selain tempe bosok, ada tambahan tempe biasanya ya, Rek. Selain tempe yang sedang aku rebus, ada juga bahan-bahan lain yang lagi diurus sama mbak-mbak di belakang sana. Seperti parutan kelapa untuk santannya dan bumbu sambalnya yang harus dihaluskan. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ada juga tambahan lengkuas, salam, dan daun jeruk. Nah, wis mateng ki, Mbak, tempenya. Tak angkat dhisik ya, Mbak. Ini Bu, udah matang Bu. Taruh sini ya Bu ya. Aku bantuin apa lagi Bu? Semua tempe yang sudah direbus diulek jadi satu dengan bumbu yang sudah diulek sebelumnya. Taruh di sini. Tuh, dengan direbus lebih dulu, lebih mudah ya nguleknya. Wah, abunya sedap ya Bu ya. Bumbu dan tempe halus siap. Bu. Santannya juga sudah siap. Yuk, langsung kita masak.
Masak sambal tumpang di Desa Bareng ini gak ada yang ditumis yo. Jadi tanpa minyak sama sekali. Cara memasaknya cukup rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan tempe dan bumbu halus ke dalamnya. Masukkan juga santan dan bumbu lainnya seperti gula, garam, dan daun salam. Tunggu sampai kuahnya lebih mengental. Olahan makanan dari tempe poso ini sudah ada sejak lebih dari 2 abad yang lalu. Sambal tumpang sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara. Bukti sahihnya adalah karena sudah tertuang dalam Serat Centini yang menyebutkan ada sambal tumpang di bumi Mataram. Jadi, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1814. Nah, manfaat sambal tumpang ini sangat bagus untuk pencernaan lambung. Nah, biasanya masyarakat Nganjuk mengonsumsi sambal tumpang ini pada saat pagi hari untuk sarapan. Yuk, Bu ya? Iya. Lanjut, Mbak. Enak ya? Tempe setengah busuk sudah mengalami fermentasi yang lebih lama. Makanya, cocok banget yo buat pencernaan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat.